Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Rizky Muhammad Rayyan ingin sedikit menjelaskan tentang konsep evaluasi pembelajaran. Sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu hakikat evaluasi pembelajaran. Hakikat evaluasi pembelajaran terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah tes, yang kedua pengukuran, yang ketiga penilaian, dan yang terakhir adalah evaluasi. Tes merupakan suatu prosedur atau rangkaian kegiatan yang digunakan untuk mendapatkan contoh tingkah laku seseorang yang memberikan gambaran tentang kemampuannya dalam suatu bidang ajaran tertentu. Kemudian ada yang namanya pengukuran. Pengukuran adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi atau data secara kuantitatif. Selanjutnya, ada namanya penilaian. Penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes ataupun non-tes, dan ia bersifat kualitatif. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses mengukur dan selanjutnya menilai sampai di manakah tujuan yang telah dirumuskan sudah dicapai. Dan evaluasi lebih bersifat komprehensif. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Evaluasi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah deskriptif, kuantitatif atau angka, dan yang kedua adalah deskriptif, kualitatif atau pendapat nilai. Yang kuantitatif dia bersifat pasti, sedangkan yang kualitatif dia bersifat analisa. Kemudian yang kuantitatif dia terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengukuran, dan yang kedua adalah tes lisan, tulisan, praktik, proses, dan lain-lain yang berhubungan dengan kuantitatif. Sedangkan yang deskriptif kualitatif dia terbagi dua juga, yaitu yang pertama non-pengukuran dan yang kedua adalah non-tes. Dia dinamakan non-tes karena dia melalui observasi, wawancara, skala, kuesioner, dan lain-lain hal yang berhubungan dengan deskriptif kualitatif. Kemudian dari kedua ini bisa kita sama-sama kita simpulkan bahwasanya bisa kita ambil keputusan dari kedua ini, baik dari deskriptif kuantitatif maupun deskriptif kualitatif. Selanjutnya, kita akan juga membahas tentang hubungan evaluasi dengan pembelajaran. Yang mana yang pertama kita harus merumuskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita buat. Kemudian kita analisis kebutuhan siswa. Kemudian yang ketiga adalah penyelenggaraan pembelajaran yang relevan. Kemudian baru kita lakukan yang namanya evaluasi. Setelah evaluasi, kita akan mendapatkan hasil. Yang mana yang pertama adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian memberi laporan atau nilai kepada pihak terkait, dan terakhir dari evaluasi ini kita dapat menggunakan hasil evaluasi untuk maksud lainnya. Kemudian ada tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tujuan umum dan yang kedua adalah tujuan khusus. Tujuan umum adalah mengumpulkan data yang membuktikan taraf kemajuan murid dalam mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga memungkinkan guru untuk menilai aktivitas atau pengalaman belajar yang telah diikuti oleh peserta didik dan dapat menilai metode pembelajaran yang digunakan oleh tenaga pendidik. Kemudian tujuan khusus. Tujuan khusus terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah bidang pembelajaran. Kemudian ada bidang hasil belajar, ada bidang diagnosis dan usaha perbaikan, kemudian ada tujuan penempatan, ada tujuan seleksi, ada bidang bimbingan dan konseling, dan terakhir adalah bidang kurikulum. Kemudian kita akan juga membahas tentang fungsi evaluasi pembelajaran. Menurut Sujono, fungsi evaluasi pembelajaran terbagi dua. Yang pertama adalah fungsi evaluasi pembelajaran dari aspek psikologis, dan yang kedua adalah fungsi evaluasi pembelajaran dari aspek administratif. Yang pertama dari aspek psikologis terbagi menjadi 4. Yang pertama selektif, diagnostik, penempatan, dan pengukuran keberhasilan. Sedangkan dari aspek administratif terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah memberikan laporan, yang kedua memberikan bahan-bahan keterangan atau data informasi, yang ketiga adalah memberikan gambaran. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah evaluasi penempatan atau at-taqwim at-tasnifi. Kemudian yang kedua adalah evaluasi formatif atau at-taqwim at-takwini. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi diagnostik atau at-taqwim asy-syakhsisi. Kemudian yang keempat adalah evaluasi sumatif atau at-taqwim al-jami'i. Selanjutnya ada instrumen evaluasi pembelajaran. Yang mana instrumen ini terbagi menjadi 2.
Yang pertama adalah instrumen berbentuk tes atau wasail ikhtibariyah, dan yang berbentuk non-tes, wasail ghairu ikhtibariyah. Yang pertama ada wasail ikhtibariyah. Wasail ikhtibariyah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tes objektif atau al-ikhtibar al-mawdu'i, dan ada tes uraian atau al-ikhtibar al-mughali. Kemudian ada wasail ghairu ikhtibariyah, terbagi menjadi 10. Yang pertama adalah pengamatan atau observasi atau al-mulahadah. Kemudian yang kedua adalah wawancara atau al-muqabalah asy-syakhsiyah. Kemudian yang ketiga daftar cek atau daftar cocok atau al-qaimah al-muraqabah. Kemudian yang keempat ada skala lajuan atau maqisut taqdir. Kemudian yang kelima ada autobiografi. Yang keenam ada angket atau kuesioner atau al-istibanah. Yang ketujuh ada portofolio atau malaful mustanadat. Yang ke-8 ada daftar cek atau daftar cocok atau al-qaimah al-muraqabah. Dan yang ke-9 ada riwayat hidup atau as-sirah az-zatiyah. Kemudian yang terakhir yang ke-10 ada makhattatul bagian partisipasi atau makhattatul musyarakah. Kemudian ada yang namanya prosedur evaluasi pembelajaran. Untuk evaluasi kita harus melalui beberapa prosedur. Yang pertama adalah menentukan tujuan evaluasi atau tahdidul ahdaf. Kemudian selanjutnya memilih instrumen atau teknik evaluasi yang tepat atau ikhtiyaru wasail taqwim al-munasibah. Kemudian selanjutnya prosedur selanjutnya adalah mengumpulkan data atau jami'ul bayanat awil ma'lumat. Kemudian yang terakhir mengolah data dan menulis laporan atau tahlilul bayanat wa kitabatut taqdir. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas di sini adalah prinsip evaluasi pembelajaran. Di prinsip ini terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah prinsip kesesuaian dengan tujuan atau al-ittisaq ma'al ahdaf. Kemudian yang kedua ada prinsip menyeluruh atau asyumuliyah. Yang ketiga ada prinsip keterpaduan atau at-takamuliyah. Yang keempat ada prinsip ilmiah atau baini ala asas yang yabni ala asas yang ilmiyin. Dan yang kelima ada prinsip kerjasama atau at-ta'awuniyah. Yang keenam ada prinsip berkesinambungan atau al-istimrariyah. Dan yang terakhir ada prinsip ekonomis atau al-iqtisadiyah. Baiklah, sekian pemaparan saya tentang konsep evaluasi pembelajaran. Semoga dapat diambil manfaat dari apa yang telah saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa akhiran wa nihayah. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.